Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumliatil Lambayang, SPD MPD. Saya adalah dosen Fakultas Teknik di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan berikut ini saya akan memperkenalkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah memuat bahan ajar yang meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian untuk jumlah SKS-nya yaitu 2 SKS. Dan adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yang pertama tentunya mahasiswa harus bisa menginternalisasi nilai norma, etika, dan akademik. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa harus menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri. Dan yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Dan yang berikutnya menguasai konsep dan prinsip penulisan ilmiah. Dan tentunya yang terakhir, capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah mampu membuat karangan ilmiah dalam bentuk makalah atau tugas. Selanjutnya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ada yang namanya kompetensi mata kuliah. Yang pertama menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia. Ini merujuk ke sejarah bahasa Indonesia dan fungsi serta kedudukan bahasa Indonesia. Itu merupakan materi yang pertama. Kemudian selanjutnya ada materi yang namanya menggunakan ragam bahasa, baik ragam lisan maupun tulisan, sesuai konteks yang ada. Yang ketiga, menggunakan paragraf yang baik, yang terkait dengan bidang ilmu yang diampu, ya. Misalnya di sini sesuai dengan hobi saya, misalnya yang berkaitan dengan teknik, contoh teknik elektro. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah umum, dan yang berikutnya, kompetensi mata kuliah berikutnya adalah mengkritik penulisan yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian yang berikutnya menyusun kalimat secara logis sesuai dengan kaidah. Dan yang terakhir, kompetensi mata kuliah ini adalah membuat kerangka karya ilmiah secara sederhana. Strategi berikutnya adalah strategi. Adapun strategi pembelajaran akan dilakukan sesuai strategi student active learning. Jadi di sini dosen akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari dan menemukan konsep yang harus dikuasai terkait dengan materi yang akan disajikan oleh dosen. Kemudian yang strategi yang kedua, untuk memenuhi kondisi di atas, dosen akan menyajikan tugas secara individu, kemudian mahasiswa akan bertanggung jawab menyajikannya sesuai apa yang dipahami. Berikut sampai dengan aspek penilaian. Jadi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini ada beberapa poin yang menjadi aspek-aspek penilaian, tentunya yang akan dinilai oleh dosen untuk menentukan nilai akhir dari mahasiswa yang sudah mencapai perkuliahan atau pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Di sini dosen menetapkan penilaian kehadiran sebanyak 10%. Kemudian yang kedua ada yang namanya penilaian tugas secara individu baik kelompok. Itu total poinnya adalah 10%. Yang berikutnya adalah itu sudah termasuk dengan keaktifan di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah ujian tengah semester. Dosen mengambil poinnya 30%. Kemudian yang keempat ujian semester, poin yang diambil adalah 40%. Yang terakhir adalah poin dari kehadiran, bukan kehadiran, tapi etika. Etika ini menyangkut dengan respons dari mahasiswa terhadap dosen dan juga etika tentunya ketika dosen itu masuk di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah tata tertib. Tentunya setiap perkuliahan memiliki tata tertib. Untuk tata tertib perkuliahan Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia, tentunya mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari pertemuan yang ideal.
Sehingga mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan, atau kalau misalnya dilakukan secara daring bisa join pertemuan lewat via Zoom contohnya. Kemudian tata tertib yang kedua, mahasiswa wajib berpakaian rapih, tidak compang-camping. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tata tertib yang ketiga, mahasiswa diperbolehkan meninggalkan perkuliahan atau mahasiswa misalnya dalam hal melaksanakan kuliah secara daring. Jadi jika dosen tidak hadir selama 15 menit atau tidak memberikan link untuk kuliah secara daring, mahasiswa bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Atau misalnya ketika jam waktu pertemuan itu di jam 8, tapi dosen sudah 30 menit tidak masuk atau tidak memberi kabar, berarti mahasiswa tidak perlu hadir di dalam kelas, karena itu berarti tidak ada informasi yang jelas dari dosen. Kemudian yang tata tertib yang keempat, dosen tidak hadir selama 45 menit perkuliahan, berarti dinyatakan tidak ada perkuliahan hari tersebut. Tata tertib yang kelima adalah mahasiswa dianggap tidak hadir setelah 15 menit perkuliahan dimulai atau tidak datang. Mahasiswa yang telah lebih dari 15 menit setelah jam perkuliahan dimulai dianggap sebagai mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan. Yang kelima, selama perkuliahan berlangsung, HP dalam posisi off atau silent. Kemudian yang tata tertib berikutnya, meminta izin jika ingin berbicara, bertanya atau menjawab, meninggalkan kelas atau keperluan lain. Yang terakhir, tentunya mahasiswa wajib saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan atau gangguan selama perkuliahan berlangsung. Nah, itulah tadi perkenalan singkat terkait mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan berikut ini saya akan menampilkan video mengajar di mata kuliah Bahasa Indonesia dalam materi tata cara penulisan karya ilmiah. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Jadi ini merupakan pertemuan yang keberapa ini? Ke-11 ya. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang karya ilmiah atau tata tulis karya ilmiah. Namun sebelum itu saya minta seseorang untuk berdoa untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini. Dipersilakan, baik saya akan tunjuk apa namanya? Nama siapa? Iya, silakan. Pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar atau kita share dan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh berkumpul lagi untuk belajar. Kiranya Kau memberkati kami dari awal dalam pertengahan hingga melewati kami. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih atas kesediaannya. Dan untuk daftar hadir nanti sebentar saya akan ambil. Jadi mohon selama perkuliahan berlangsung diharapkan agar tetap tertib, ya. Diharapkan agar tetap tertib dari pertama perkuliahan dimulai sampai dengan perkuliahan akan selesai, ya. Dan materi kita di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Pernah tak? Pernah. Oke. Jadi untuk karya tulis ilmiah, perhatikan semua ini pengertiannya. Karya ilmiah mengacu ke karya tulis yang penyusunannya didasarkan pada kajian ilmiah. Ya. Jika dilihat dari panjang, pendek, uraian serta kedalamannya, karya ilmiah dibedakan menjadi dua. Ya. Yaitu yang pertama apa? Makalah. Kemudian yang kedua, laporan penelitian. Oke, laporan penelitian.
Jadi kalau makalah mungkin saudara-saudara sudah pernah membuat makalah, ya? Sudah pernah membuat makalah? Pernah kan membuat makalah? Nah, di mata-mata kuliah yang lain. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana tata tulis pembuatan makalah yang sebenarnya, ya. Jadi kebanyakan banyak mahasiswa yang membuat makalah itu masih struktur penulisannya masih belum mengikuti kaidah penulisan atau tata tulis karya ilmiah. Nanti sebentar, ya. Namun sebelum kita lanjut di slide berikut, di sini ada skripsi, tesis, dan disertasi. Ada yang tahu dari pengertian skripsi, tesis, dan disertasi? Ada? Skripsi adalah apa? Suatu karya yang dihasilkan oleh apa? Kalau kalian ini selesai 4 tahun, kalian akan menyusun yang namanya skripsi. Ya. Jadi setiap mahasiswa yang mau menyelesaikan studi, menempuh gelar sarjana, wajib menyelesaikan karya tulis yang namanya skripsi. Ya. Nah, kalau tesis berarti seorang mahasiswa yang menempuh studi magister, ya. Jadi itu kalau misalnya Anda sudah S2 nanti, Anda akan berhadapan dengan yang namanya tesis, ya. Kemudian lanjut lagi, kalau misalnya disertasi. Kalau disertasi berarti bagi mahasiswa yang akan menempuh studi lebih jenjang di atas lagi dari yang S2, S3. Berarti kalau S3 itu yang hasil karyanya disebut dengan disertasi. Oke. Kita akan lanjut di slide berikutnya. Nah, berikut jenis karya ilmiah. Nah, ada makalah. Makalah itu wajib disusun sebanyak 15 halaman. Jadi kalau membuat makalah jangan cuma 9 atau 11 halaman. Itu sesuai dengan ketentuan karya tulis ilmiah. Makalah itu ditulis ataupun disusun sebanyak 15 halaman, ya. Nanti sebentar untuk bagian-bagian apa yang akan kita tulis atau kita wajib muat di dalam pembuatan makalah. Kemudian laporan penelitian. Laporan penelitian dibuat sebanyak 40 halaman. Misalnya menyusun skripsi, jadi kalau kalian sudah selesai ini minimal misalnya 40 halaman atau lebih, itu wajib. Jangan kurang dari itu untuk penyusunan skripsinya. Nah, kalau tesis yang tadi S2 itu kalau menempuh studi ke jenjang berikutnya selain sarjana terus magister, itu berarti tidak kurang dari 100 halaman, ya. Itu harus memang wajib seperti itu karena lebih banyak lagi, lebih luas lagi yang akan dia teliti, ya. Kemudian kalau disertasi dia tidak kurang dari 200 halaman. Jadi itu perbedaannya, ya. Terus kita lanjut di slide berikutnya. Di sini penyusunan karya ilmiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Pemilihan topik. Ya, pemilihan topik tentunya kalau kita membuat contoh makalah, kita membuat misalnya membuat makalah tentang contoh diabetes, ya. Diabetes. Berarti kita harus pilih topik yang tepat. Kita cari apa yang berkaitan dengan diabetes. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Penggunaan bahasanya. Tentunya penggunaan bahasa saya sudah berikan waktu di pertemuan sebelumnya, yaitu ada yang namanya dengan pembuatan paragraf yang baik dan benar. Itu bahasanya diperhatikan. Kemudian berkaitan dengan yang namanya kalimat efektif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam. Kemudian pemakaian hurufnya. Nah, di situ di dalam tata tulis karya ilmiah. Kemudian yang terakhir apa? Sistematika penulisan. Sistematika penulisan. Sekali lagi ulangi, penyusunan karya ilmiah ada 3. Yang pertama, pemilihan topik, penggunaan bahasa, sistematika penulisan. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, di sini coba perhatikan. Sistematika penulisan itu yang pertama ada judul, ya. Judul penulis memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang akan dibahas dan harus lebih menarik agar menarik perhatian pembaca untuk ingin tahu akan keseluruhan isi karya tersebut, ya. Jadi kalau saudara-saudara membuat makalah, judul makalah itu harus lebih menarik, ya.
Misalnya, ya silakan. Itu sih untuk dulunya bisa hubungan kawan perawat tentang juga informasi terkait Diabetes, oke ya. Saya seperti itu agar supaya pembaca bisa tertarik, ya. Pembaca bisa tertarik. Oh, ini ternyata ada yang namanya pencegahan diabetes. Kan pada umumnya diabetes itu banyak terjadi di kalangan masyarakat, ya. Nah, berarti misalnya Anda adalah seorang penulis. Nah, di situ kita buat kalau di judul itu memang semenarik mungkin agar supaya pembaca bisa tertarik. Aduh, ini judulnya sangat bagus. Bagaimana kalau isinya, ya, semua di dalam satu karya tulis itu atau makalah itu saya ingin membacanya karena judulnya sangat menarik. Kemudian yang kedua apa? Kata. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam penyusunan makalah ada kata pengantar, ya. Kata pengantar itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama apa? Ungkapan rasa syukur. Jadi puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini. Nah, kemudian yang kedua apa? Penjelasan ini semuanya ya. Penjelasan tentang adanya tugas pembuatan karya ilmiah. Situ dijelaskan. Adapun makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir di dalam mata kuliah bahasa Indonesia, ya. Contohnya. Kemudian yang berikutnya penjelasan mengenai pelaksanaan penulisan karya ini dijelaskan seperti tadi. Pun apa misalnya menjelaskan tentang dibuatnya itu makalah, ya. Berikutnya yang poin berikutnya informasi tentang bimbingan. Iya. Informasi tentang bimbingan atau arahan dan bantuan yang diperoleh dalam pembuatan karya ilmiah. Di situ kan biasanya ada bimbingan dan arahan. Kalau misalnya di skripsi itu ada bimbingan dari dosen pembimbing ataupun nanti ada dari dosen penguji atau dosen pembimbing satu, dosen pembimbing. Tapi kalau dalam pembuatan makalah biasanya dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah. Jadi di situ bagaimana kita mengkalimatkan. Di situ dijelaskan informasi tentang bimbingan. Kita harus berikan informasi di dalam kata pengantar itu. Adapun makalah ini selesai tidak lepas dari bimbingan atau arahan dari dosen pengampu mata kuliah. Misalnya siapa dosennya di situ ditulis, ya. Itu di kata pengantar. Perhatikan ini poin-poinnya. Kemudian yang berikutnya ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terwujudnya karya ilmiah. Kalau misalnya ada teman-teman, misalnya teman sebaya, teman sebangku perkuliahan yang sudah membantu kita di dalam penyusunan makalah, kita tulis lagi di situ siapa yang terlibat di situ. Ini paham? Oke. Kemudian yang berikutnya. Ketika kita membuat makalah, kita wajib menyatakan kritik. Kita kan sebagai manusia pasti tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Diharuskan dalam penulisan makalah itu wajib kita mencantumkan pernyataan keterbukaan. Bagaimana pernyataan keterbukaan? Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan penulisan makalah selanjutnya. Kemudian yang paling bawah lengkapi penyebutan tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan karya ilmiah dan nama penulis. Misalnya di bawah kan pembukaan, selesai pembuatan kata pengantar. Nah, biasa di samping kanan di bawah ini. Dan di sini kata pengantar. Nah, itu tips-tipsnya sudah saudara-saudara buat. Di bawah begini di bagian kanan tulis penulis, bukan nama saudara, ya. Penulis. Misalnya di bawah Manado 27 November 2020. Tidak perlu tanda tangan. Jadi jangan pakai nama saudara di sini. Cantumkan nama penulis untuk pembuatan karya tulis ilmiah. Ya. Ini paham sampai di sini? Paham.
mempunyai nomor yang dicantumkan dalam pembuatan daftar isi. Ya, jadi jangan sembarangan kalau bikin daftar isi. Daftar isi, ya. Daftar isi itu untuk penulisan daftar isinya kita wajib kasih huruf tebal. Ini sudah masuk di pemakaian huruf materi minggu lalu yang saya berikan, ya. Huruf tebal. Kemudian misalnya dari daftar isi masuk di kata pengantar, misalnya kata pengantar. Nah, kata pengantar ini dia masuk di halaman berapa? Jadi kata pengantar ini kasih bold lagi, dikasih tebal. Misalnya kata pengantar masuk di halaman angka Romawi 1. Ya. Kata pengantar, setelah kata pengantar, di sini judul tanpa ada halamannya. Kemudian kata pengantar dan daftar isi. Jangan lupa ini semua dikasih huruf tebal. Berarti untuk halamannya dengan 2, ya. Terus setelah kata pengantar kita ada yang namanya bab 1. Bab 1 jangan dulu diisi halaman. Apa? Bab 1 bagian 1, misalnya 1.1. Pendahuluan. Halaman berapa pendahuluan? Halaman 1 kan pertama. Pendahuluan. Baru di sini bagian A, apa misalnya? Tentang diabetes, ya. Diabetes halaman 1 contoh sampai halaman 2. Itu penyusunan daftar isi. Dan ini harus rapi semua, harus rapi. Dan seterusnya sampai di daftar pustaka. Ya. Kemudian yang untuk halaman kata daftar isinya ini dan kata pengantar tadi wajib kita sertai halaman. Kalau kata pengantar di atas halaman 1 angka Romawi, berarti di bawah kita wajib taruh angka Romawi atau halaman 1. Ini agar supaya memudahkan pembaca di dalam melihat karya tulis yang saudara sudah susun, ya. Tuh. Kemudian di pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan yang disajikan. Yang pertama, maaf ya. Jadi di sini untuk pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan yang disajikan penulis. Yang pertama apa? Latar belakang masalah. Jadi kalau di bagian pendahuluan berarti ada yang namanya latar belakang masalah. Apa? Masalah apa tadi? Misalnya diabetes, ya. Diabetes apa masalahnya? Jadi ada semua di situ. Ini bagian pendahuluan. Kemudian tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan apa? Ya kita bahas tadi. Tentunya tidak akan pernah lari dari yang namanya dulu tadi, ya, diabetes. Kemudian ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup bisa dicari ruang lingkup yang sesuai dengan dulu tadi. Teori mengungkapkan. Di sini kita harus cari teorinya. Teori itu dari mana? Bisa cari dari referensi-referensi, misalnya dari buku, dari Google, dari jurnal internasional. Siapa? Menurut ahli siapa pengertian diabetes adalah apa? Contohnya gitu. Kita muat di dalam bagian D ini masih berkaitan dengan pendahuluan bab 1. Ya. Kemudian yang kedua sumber data menjelaskan. Data dari mana? Jadi kalau sudah skripsi, kalau makalah masih belum. Ya. Jadi kalau kompetensi skripsi diwajib. Ya. Kemudian metode dan teknik ini juga nanti pada saat penyusunan skripsi. Ya. Kita baru semester awal. Ya. Sistematika penyajian jadi ini bagian-bagiannya. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam slide berikut, ya. Ada isi. Nanti bab 2 apa?
isi misalnya ya. Bagian isi terdiri dari proyek masalah yang dibahas. Jadi apa? Di situ masalah apa tadi? Analisis, ilustrasi dan contoh-contoh. Ada contoh. Kalau misalnya maaf ya. Kalau misalnya di dalam pembuatan di dalam pembuatan daftar isi itu nanti kan pada ini lagi bermasalah untuk kabel. Ini surat yang terakhir, yaitu penutup ya. Jadi tadi sorry ya. Ya sudah, karena sudah di bagian terakhir saya akan jelaskan. Di bagian penutupnya adalah kesimpulan dan saran ya. Jadi kalau dalam pembuatan makalah hanya ada 3 bab ya, hanya ada 3 bab dalam pembuatan makalah. Pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 penutup atau kesimpulan. Habis itu di bagian penutup itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah bagian A, kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah saran ya. Oke, itu saja untuk penjelasan tentang tata tulis atau tata cara penulisan karya ilmiah ya. Jadi yang terakhir harus ada daftar pustaka itu. Jadi diharapkan untuk saudara-saudara dapat memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan dari pertama sampai dengan selesai. Sekali lagi saya akan bertanya kembali ya. Untuk penulisan untuk penyusunan karya ilmiah ada berapa bagian? 3. Yang pertama apa? Pendahuluan, kemudian isi, yang ketiga penutup. Jadi 3 itu. Kalau untuk kata pengantar, di situ sudah dijelaskan untuk tips-tipsnya ya, untuk pembuatan kata pengantar. Ini bisa dipahami sampai di sini? Oke. Selanjutnya saya akan ambil absen ya. Jadi ketika saya panggil harap untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan hadir ya. Ini kita sudah masuk di pertemuan ke-11 ya. Namun sebelum saya menjelaskan hadir, apakah sudah paham dari apa yang sudah saya jelaskan tentang tata cara penulisan karya ilmiah ya. Jadi ini nanti akan ada tugas pembuatan makalah. Nah, pembuatan makalah itu dibuat dari sekarang nanti. Terserah mau ambil apa judulnya untuk tata cara penulisan. Saya juga nanti akan bagikan materi ini di grup ya. Saya akan bagikan materi ini di grup. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kembali yang lebih lengkapnya. Karena sudah paham, maka saya akan mengambil daftar hadir. Alan Ricky Manuel Tamara. Alfianti Putra Karenti, Aliani Asmawati Mas Peke, Andreita Aurelia Violenta. Ada? Hadir? Oke, berarti saya absen ya. Aprianti Tiwi Mamahid, Arcia Joanne Ampo, Brigita Rumi Puno, Griselda Syatau,
Selanjutnya Delvina Natalia Kapo, Evelyn Pandekalu, Riena Moza Nicole Morong, Effendi Riung. Selanjutnya Gadis Yukari Waluko. Oh izin. Tapi dia berapa hari ini minggu lalu tidak hadir ya? Ya di sini kosong. Kemudian Indah Kristiani Pomanto. Oke. Juanda Dorci Palense. Kimberly Miskian Rumansik. Linda Ayudi Menajang. Ya. Lindsay Nikita Raintung. Ya. Miranda Marvino. Ya, Marvino. Kemudian Miranda. Miriam. Oke. Pratiwi Duko. Rosalia Mukiri. Septianti Hesti Panambunan. Shalomita Tuter. Weni Syayori. Yulisti Filistia Lumuk. Marstella Tumondo. Joshua Abuno. Deswita. Kristalia Swawa. Avelina Justina Lermatan. Alan, maaf Alan tadi sudah double ya, sudah dipanggil berarti namamu double ya, Alan. Alfian Dri Karesti sudah dipanggil. Ya, oke, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.